mitra kebajikan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya, Bambang Eko Prasetyo, inisiator seni membaca relief sebar Candi Borobudur. Seperti sudah pernah saya sampaikan kepada para mitra kebajikan, Borobudur istimewa karena memiliki 2.672 relief. 1.212 adalah relief dekoratif, sementara 1.460 relief adalah relief naratif atau relief bercerita. Kali ini akan saya sampaikan sebuah kisah Hasti Jataka, pertolongan seekor gajah. Sore hari itu, Sang Raja Kosala mengundang beberapa pejabat senior di kerajaannya. Ada Mahapatih dan ada beberapa orang menteri. Dan menteri-menteri itu ialah menteri yang berkaitan dengan orang-orang bersalah, orang-orang terpidana. Sang Raja bersabda, Mahapatih dan para menteri, besok adalah 7 tahun saya memerintah kerajaan ini. Pada peringatan 7 tahun pemerintahan saya ingin membebaskan 7 orang narapidana. Saya ingin membebaskan 7 orang hukuman. Saya minta masukan dari Mahapatih dan juga menteri-menteri, siapa saja kiranya 7 orang yang akan saya bebaskan itu. Mahapatih mengatakan, Baginda, bebaskanlah orang-orang yang salahnya paling kecil. Mungkin orang yang hanya terlibat kejahatan karena menipu, atau melakukan kejahatan karena ia terpaksa, mencuri karena dia lapar, itu layak. Baik. Namun baru 2 orang. Yang lain Tuan, bebaskanlah orang yang melanggar aturan kerajaan untuk berburu di hutan. Itu ada 3 Tuan. Ada 3 itu, bebaskan saja, tidak apa-apa. Oh ya, bagus, 5. Yang 2 lagi, ini Tuan, yang seorang saya usulkan adalah orang yang, maaf Baginda, Baginda putuskan di penjara karena difitnah. Itu layak dibebaskan. Oke, 6. Lalu seorang lagi, itu Tuan, pemberontak yang telah menjalani hukumannya 2/3. Dia kena 9 tahun itu, dan sekarang sudah menjalani 6 tahun. Bebaskan Tuan. Oke, baik, karena saya meminta Anda memberi masukan, maka masukan itu menjadi bahan pertimbangan saya. Tapi sama sekali aku tidak berkeberatan terhadap 6 orang pertama. Namun terhadap pemberontak ini yang berkali-kali menghujat saya sebagai seorang raja di sini, tetap saya bebaskan. Namun ada ketentuan khusus untuk dia. Para menteri bertanya, ketentuan khusus apa Baginda? Apakah Baginda memberikan syarat-syarat tertentu? Kalau memang syarat-syarat itu tepat, silakan Baginda,
sampaikan saja. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Baiklah, Mahapatih dan para menteri, saya sepakat membebaskan pemberontak itu, tetapi ia dan keluarganya, termasuk anak-anaknya, tidak lagi boleh tinggal di wilayah negara kita. Para menteri terkejut. Para menteri berpikir-pikir, mengapa Sang Baginda Kosala memutuskan seperti itu? Orang yang dibebaskan diusir dari kerajaan ini. Maaf, Mahapatih, maaf para menteri, keputusanku ini adalah keputusan yang tidak bisa kalian bantah. Bebaskan orang itu, hantar sampai perbatasan negeri, di ujung hutan itu, lepaskan dia. Baginda, di ujung hutan itu adalah gurun yang sangat luas, gurun tandus, yang mungkin dia akan mengalami kesengsaraan beserta keluarganya di sana. Bagaimana Baginda dengan keadaan itu? Tetap apa yang sudah saya katakan harus dilaksanakan. Mahapatih, para menteri, cukup. Silakan istirahat. Kita berjumpa lagi besok. Kita keluarkan 7 narapidana itu sebagai ucapan syukur 7 tahun aku berkuasa. Baginda, Mahapatih, dan para menteri yang melaksanakan sidang terbatas meninggalkan forum. Mereka beristirahat di tempat tinggal masing-masing. Akhirnya sampailah hari esok. Hari esok 10 prajurit pilihan telah disiapkan mengawal pembebasan narapidana pemberontak terhadap kerajaan. Narapidana yang selalu menghujat raja, yang selalu menebar ujaran kebencian. Narapidana itu mempunyai istri, mempunyai adik, dan juga mempunyai anak, yang semuanya terusir dari kerajaan. Perintah Baginda adalah hukum. Perintah Baginda adalah ketentuan yang tidak bisa digugat. 10 prajurit pilihan masing-masing menunggang seekor kuda mengawal pemberontak yang dibebaskan. Dia, istrinya, anak-anaknya, dan adiknya digiring menuju ke perbatasan kerajaan. Mereka dilepas di perbatasan kerajaan itu. Para prajurit mengawasi selama 1 kali 24 jam. Khawatir jangan-jangan narapidana itu kembali lagi ke kerajaan. Namun dengan bersusah payah, keluarga narapidana itu akhirnya meninggalkan kerajaan di mana ia sejak lahir sudah tinggal di situ. Ia menembus hutan sampai ke ujungnya, dan betapa terkejut karena di hadapannya gurun pasir demikian luas. Sejauh-jauh mata memandang hanya nampak pasir bergelimang panas. Sebuah gurun yang nampaknya sangat tidak bersahabat. Namun apa daya, ia tahu resiko mengapa memberontak. Ia tahu resiko menentang keputusan raja. Ia bertekad tinggalkan kerajaan meski harus menembus gurun pasir yang tanpa ampun.
panasnya. Mereka berjalan tertatih-tatih, bahkan sudah mulai kelelahan, terkapar. Mereka duduk di pasir tanpa naungan apapun di tengah hari yang panas. Sang istri mengutarakan kesedihannya kepada sang suami terpidana yang dibebaskan itu. Kakanda, harus separah inikah harga yang kita bayar untuk perjuanganmu melawan keputusan raja? Istriku, jangan berkecil hati. Perjuangan harus tetap dilanjutkan, walau tidak ada kemenangan. Karena berjuang adalah keniscayaan. Menang bisa jadi merupakan anugerah. Ayah, aku haus ayah, kata anak yang besar. Adiknya, ayah, aku lapar. Semua mengeluh. Apa yang dimakan di tengah gurun pasir yang demikian luas? Apa yang diminum? Mereka hanya saling memandang satu dengan yang lain. Berjalan selama 1 kali 24 jam tanpa bekal. Tanpa ada yang bisa dimakan. Tanpa ada yang bisa diminum. Mereka lelah, mereka tergeletak di pasir itu. Bahkan anak kecil yang ikut orang tuanya terusir dari kerajaan itu pingsan. Ibunya hanya bisa memangkunya, menghiburnya, dan membelai serta memijat tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor gajah besar berjalan dari arah lain, mendekati orang-orang terlantar itu. Sang bapak kaget, namun terbersit harapan. Mungkin gajah ini bisa memberikan pertolongan kepada kami. Ketika gajah itu mendekat, sang bapak mengharapkan bantuan kepada gajah itu. Sang gajah, kami orang-orang terlantar, kami ingin minta petunjukmu. Di mana kami bisa minum untuk menghilangkan haus ini? Di mana kami bisa makan walaupun mungkin sekedar buah hutan untuk mengganjal perut kami? Ya sang gajah, tolonglah kami. Anak-anak kami sudah kelaparan, kata ibunya. Kami tidak bisa memberi apa-apa, gajah, kecuali hanya bisa menghibur dia, membelai dan memijatnya, kata ibunya. Ya sang gajah, tolonglah kami, sang gajah. Tanpa pertolonganmu kami akan semakin sengsara. Gajah itu menyampaikan kepada orang-orang terlantar, baiklah, bapak, ibu, kakak, dan adik, kalian bersabar dulu. Tadi ketika saya melintas gurun, sempat juga melihat ada oase, ada sumber air tidak jauh dari sini. Dan di sana saya melihat ada bangkai gajah yang baru saja meninggal. Ia masih segar. Di mana sang gajah? Di mana sang gajah? Di mana sang gajah itu? Bapak, ibu, kakak, dan adik, silakan kalian berjalan menuju ke arah batu besar itu.
Di balik batu besar itu ada jalan turun. Terus lurus saja. Jika engkau nanti menjumpai ada padas berwarna kuning keputihan, beloklah ke kanan. Disitulah gajah yang baru mati itu berada. Dan disitulah ada air yang bisa menghilangkan haus kalian. Makanlah daging gajah itu dan minumlah air dari oase itu. Niscaya engkau akan terkenyangkan dan terhapus hausmu. Lanjutkan perjalananmu, tak jauh lagi engkau akan menemukan hutan yang berada di wilayah kerajaan tetangga. Setelah memberitahu seperti itu, dan setelah narapidana beserta keluarganya itu berjalan menuju titik yang sang gajah sebutkan, sang gajah itu mengambil jalan lain. Dia tentu saja lari lebih cepat daripada orang-orang itu. Ia mengambil posisi di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang ia tunjukkan kepada narapidana dan keluarganya itu. Gajah itu bertekad menolong mereka. Gajah itu tanpa berpikir 2-3 kali, langsung dia menerjunkan diri ke jurang terpelanting dan mati di dekat sumber air itu. Tak lama kemudian rombongan narapidana itu sampai juga ke sumber air. Dan betapa bahagia, betapa gembira raya ketika melihat ada bangkai gajah yang besar. Mereka potong-potong dengan bebatuan runcing, mereka membuat api, mereka memasak daging gajah itu dan mengambil ususnya untuk membawa air sebagai bekal perjalanan. Narapidana, adiknya, istrinya, dan anak-anaknya tidak pernah tahu bahwa gajah yang mereka makan itu adalah gajah yang memberi pertolongan kepada mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, sampailah di tepi hutan. Kemudian mereka tinggal di situ, membangun tempat tinggalnya 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga mereka sudah bisa merasakan kehidupan yang layak. Dan ia kembali ke tempat di mana sumber air yang menolong dan gajah yang mati dulu. Di situ mereka mendirikan stupa untuk menghormati pertolongan gajah. Demikianlah para mitra kebajikan, cerita pertolongan seekor gajah. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.